Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi di Sinkronus yang keempat ya. Kemudian materi-materi yang sudah saya sampaikan di Sunan hari ini akan saya bahas. Materi yang belum kita diskusikan itu tentang pertemuan ke-9 itu keputusan investasi modal. Nanti ada tugas dari saya tentang keputusan investasi modal ya. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja dan harga transfer, nanti kalau ada waktu saya mau bahas yang penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Kemudian pertemuan ke-15 nanti saya mau bahas yang materi selanjutnya, nanti yang biaya kualitas, balance scorecard dengan isu terbaru akuntansi manajemen. Jadi poinnya hari ini investasi modal, penilaian kinerja dan harga transfer ditambah dengan penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen kalau waktunya cukup ya. Kita mulai dulu yang keputusan investasi. Nah, keputusan investasi ini sebenarnya sudah pernah Anda pelajari ketika di manajemen keuangan dan investasi pernah, di studi kelayakan bisnis itu sudah pernah. Nah, keputusan investasi. Ya ini. Nah, kalau keputusan investasi ini, Anda sebagai seorang akuntan manajemen itu diminta untuk membuat sebuah keputusan atas ini modal yang sudah Anda dapatkan. Ketika punya uang 1 miliar, kira-kira uang ini mau dipakai untuk usaha apa? Nah, itu masuknya ke keputusan investasi modal. Dan di sini untuk tekniknya atau metodenya, itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan nilai waktu uang dan yang tanpa menggunakan waktu uang atau model diskonto dan non diskonto. Yang model non diskonto yang tidak menggunakan suku bunga atau tidak menggunakan nilai waktu uang itu ada payback period dan ARR accounting rate of return. Nanti yang akan saya bahas yang ARR-nya. Kalau yang payback period itu saya kira ketika di manajemen keuangan dan investasi sudah pernah saya bahas. Yang accounting rate of return ini yang belum ya. Langsung ke ARR aja. Saya minta partisipasinya, coba Mbak Dela Saputri. Coba Iya, bacakan Mbak. Yang metode tingkat pengembalian akuntansi mengukur kelayakan suatu proyek dengan memfokuskan pada laba bersih akuntansi laba bukan arus kas masuk proyek. Ya, kata kuncinya di mana? Fokusnya di mana? Proyek. Iya, proyeknya itu ditentukan atau difokuskan pada apa? Ini? Ada laba. Iya, laba bersih akuntansi. Jadi kalau di payback period itu pakainya cash flow, kasnya. Sekarang kalau yang accounting rate of return itu dia pakainya laba. Tahu bedanya kas sama laba enggak, Mbak? Kalau laba itu keuntungan yang diterima. Nah, kalau laba itu kan penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, termasuk biaya depresiasi. Padahal kalau biaya depresiasi itu kan kita tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan kas. Nah, itu namanya laba. Tapi kalau kas, ya yang kita terima, yang kita keluarkan, uang tunai tersebut itu namanya kas. Jadi kalau biaya depresiasi itu ya nggak masuk kas. Gitu.
Rumusnya Mbak, coba ARR itu rumusnya apa di sini? Tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Ya, investasi rata-rata sendiri rumusnya gimana Mbak? Investasi rata-rata sama dengan I plus S dibagi 2. I itu apa Mbak? I. Investasi awal. Ya, kalau S-nya? S-nya nilai sisa. Ya, ketika belajar di pengantar akuntansi kan tahu yang namanya nilai sisa ya, atau nilai residu. Anda misalnya punya aset berupa mobil gitu kan pasti ada nilai sisanya. Kenapa? Karena mobil itu walaupun sudah tidak bisa digunakan itu bisa dijual rongsokan. Nah, rongsokan dari mobil tersebut itu bisa disebut sebagai nilai sisa atau nilai residu. Oke. Bisa Anda ceritakan Mbak contoh 3. Nah, ini perusahaannya apa Mbak? Perusahaannya Duta INC. Ya, Duta Incorporation. Di sini investasinya berapa, Mbak? Nilai investasi Investasinya berapa? Hmm? Sudah ada di situ, tinggal disebutkan berapa investasinya. Ini Mbak, sudah ketemu berapa investasinya di sini? 200.000 dolar. Iya, sudah diketahui ya bahwa investasi atau yang pertama kali Anda keluarkan modalnya itu sebesar 200.000 dolar. Nah, umurnya berapa lama, Mbak? 5 tahun. Nah, selama 5 tahun tersebut, berarti kan perusahaan akan mendapatkan yang namanya arus kas. Kas masuk dan kas terima ditotalkan namanya arus kas atau arus kas bersih. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sama semua enggak, Mbak? Beda-beda, Bu. Penerimaannya beda-beda. Nah, sama apa beda? Beda. Beda. Iya, beda. Jadi, kalau dari ARR, Accounting Rate of Return, tadi fokusnya di arus kas atau di laba, Mbak? Laba, Bu. Ya, beda kan laba dengan arus kas. Iya kan? Kalau laba itu, biaya depresiasi itu dimasukkan. Tapi kalau kita bicaranya kas, biaya depresiasi itu harus dikeluarkan. Nah, punya nilai sisa nggak Mbak di soal? Punya, Bu. Ada nilai sisanya, berapa nilai sisanya? Tidak, Bu. Tidak memiliki nilai sisa. Iya, kan diketahui bahwa asetnya tidak memiliki nilai sisa, sehingga nanti tidak ada S ya. Jadi investasi rata-ratanya kan I plus S, harusnya kan gitu ya. Nanti ya 200.000 ditambah 0 dibagi 2. Misalnya gitu. Coba Anda hitung kas rata-ratanya bagaimana? Ini cara ngitungnya, Mbak. Kas 360.000 dolar dibagi 5 sama dengan 72.000 dolar. Dari mana angka 360.000 dolar ini, Mbak? Dari total arus kas selama 5 tahun, Bu. Iya, secara berturut-turut ya. Yang tahun pertama berapa dolar? 60.000 dolar. Tahun kedua? 60.000 dolar. Tahun ketiga? Tahun ketiga 80.000 dolar. Tahun keempat? Tahun keempat 60.000 dolar. Tahun kelima? Tahun kelima 100.000 dolar. Sehingga kalau ditotal menjadi 360. Sampai sini paham? 60 dolar. Paham. Nah,
cara menghitung depresiasi rata-rata ini bagaimana? Itu dari $200.000 dibagi 5, Bu. Dari mana sih $200.000 itu? 200-nya itu dari investasi pengeluaran awal. Iya, investasinya kan 200.000. Umur ekonomisnya berapa tahun, Mbak? 5 tahun. 5 tahun. Sehingga ketemu berapa depresiasinya? $40.000. Nah, baru bisa menghitung yang namanya laba bersih. Nah, rumusnya apa? Rumusnya kas rata-rata dikurangi depresiasi rata-rata. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya $32.000. Ya, ARR-nya bisa dihitung kan? Tadi rumusnya apa, yo? Laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Ya, laba rata-ratanya sudah ketemu, Mbak? Sudah Laba rata-ratanya berapa tadi? $32.000. Dibagi investasi 200 awal atau investasi akhir. Anda mau pakai yang mana? investasi awal. Oh, investasi awal berapa tadi? $200.000. Oke. Bisa menggunakan investasi rata-rata ya. Kalau pakai yang investasi awal, hasilnya berapa persen, Mbak? 16%. Kalau yang pakai investasi rata-rata? 32%. Nah, Anda kalau diminta untuk memilih ARR 16% dengan ARR 20%, Anda lebih suka yang mana? Yang 16%. Kenapa Anda pilih yang 16%? Karena tingkat pengembaliannya lebih kecil. Oh, kalau pengembaliannya lebih kecil, Anda lebih suka ya? Misalnya Anda punya modal 100 juta, ya kan? Kalau ARR-nya 16%, berarti nanti Anda akan dapat tingkat pengembaliannya berapa juta, Mbak? 16. 100 juta kan penjualan Anda? Nah, Iya, ARR-nya 16%. Itu Anda akan dapat tingkat pengembaliannya berapa juta? Kan tinggal dikalikan, 100 juta kali 16%, kira Mbak? Mbak kalkulator, 16 juta. 16.000. Alah, 16 anak juta. akuntansi kok. 16 16 juta. juta. Ya. Sekarang dibandingkan dengan yang 32%, ketika Anda punya penjualan 100 juta dengan ARR 32%, tingkat pengembalianmu akan dapat berapa, Mbak? Ayo. Nek tadi 16 juta. Sekarang kalau yang pakai 32%, tingkat pengembalianmu jadi piro, Mbak? Jadi, Jadi 30. iya, nek disuruh milih, kamu milih yang pirang persen? 16%. Hmm? 32, Bu. 32%. Iya, yang 32% kan. Makanya ketika mau mengambil sebuah keputusan di ARR, itu Anda bisa membandingkan. Pilihlah ARR yang nilainya paling tinggi, karena akan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Saya contohkan tadi kan, yang 16% itu akan dapat pengembalian 16 juta, tapi kalau yang 32% itu dapatnya malah lebih gede, 32 juta. Nah, Tinggi. sehingga keputusan itu sangat penting. Seorang akuntan manajemen kalau keliru menganalisis, ya nanti akan kerepotan dia.
keliru menghitung depresiasinya, keliru menghitung laba bersihnya. Nah, itu akan jadi masalah buat perusahaan gitu. Gitu ya, Mbak, cukup ya. Mbak Dela bisa tulis di chat Iya, nama Bu. sama NIM-nya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang saya lanjutkan yang model diskonto yang selanjutnya. Kalau model diskonto itu menggunakan nilai waktu uang, menggunakan konsep net present value. Atau di pertemuan yang sebelumnya, kalau enggak, bukan pertemuan sebelumnya ya, di mata kuliah manajemen keuangan juga pernah ya, belajar yang namanya net present value, nilai waktu uang, bahwa nilai sekarang dengan nilai masa depan, nilainya jauh lebih tinggi masa depan. Sama aja ketika Anda punya uang 1 juta, kemudian Anda tabung ke bank, 1 tahun kemudian uang Anda pasti akan berubah jumlahnya. Nah, itulah yang namanya konsep dari nilai waktu uang. Metodenya apa? Di sini ada 2, metode NPV dan metode IRR. Nah, saya contohkan yang model NPV. Nah, ganti ya, yang lainnya coba Mbak Fitri Afilia. Slide-nya kelihatan jelas Mbak Fitri? Jelas, Bu. Oke. Kalau rumusnya ini kan sudah kita pelajari. Ya, walaupun tampilan rumusnya agak beda ya ketika di manajemen keuangan, tapi sebenarnya ini konsepnya sama. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini usahanya apa ya Mbak? Ini di contoh 4 ini. PC, Bu. Usahanya PC ya. Nah, pendapatannya berapa di situ Mbak? $300.000. Oke. Terus biayanya, nah, kalau peralatan untuk memproduksi ini kan berarti masuknya ke biaya ya. Berapa yang dibutuhkan? 320.000. Ya, terus apalagi yang diketahui? Peralatan dapat dijual pada harga 40. Nah, 40.000 ini disebut sebagai apa? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau sudah selesai masa umurnya, maka Nilai sisa. nilai Nilai sisa. sisa. Kalau contoh tadi kan nilai sisanya 0, tidak ada. Sekarang kita contohkan dengan nilai sisa berapa tadi ya? 40.000. Oke. Modal kerja diharapkan meningkat 40.000. Jadi selain ada nilai sisa, juga diharapkan modal kerjanya juga naik. Bebannya? Bebannya 180.000. Oke. Terus ini suku bunganya berapa, Mbak? 12%, Bu. 12%. Jadi kata kuncinya ini ya, pakai suku bunga. ARR tadi pakai suku bunga nggak, Mbak? Tidak, Bu. Tidak, tapi kalau yang model NPV ini harus ada suku bunga. Bisa nggak NPV itu nggak pakai suku bunga? Ya nggak bisa. Yang namanya NPV itu pasti pakai suku bunga. Oke, ada berapa langkah-langkah Mbak untuk mengerjakan NPV? 2. Hanya 2. Oke, yang pertama. Mengestimasi arus kas tiap tahun dan menghitung NPV menggunakan arus kas yang diperoleh dari langkah 1. Oke, langkah pertama. Berarti menghitung apa dulu? Arus kas setiap tahunnya. Sudahkah diketahui arus kas setiap tahunnya? Belum. Loh, kalau belum ya Anda nggak bisa ngitung NPV. Jadi Sudah, Bu. syaratnya Anda harus tahu dulu. Tahun pertama dapat kas berapa? Dapat 320. Tahun pertama? 300.000. Mana 300.000? Ya, ini lurusannya ke sini ya, karena ini agak naik turun. Jadi 320.000 itu bukan pendapatan. 320.000 itu adalah investasi yang di apa, Mbak? Kalau investasi itu yang
keluarkan. Ya kan? Ya, Bu. Tahun ke-0 saat ini Anda ngeluarin duit 320 juta. Pakai juta enggak ya? Enggak ya? Enggak. $320.000. Selama 5 tahun bekerja, ternyata barangnya itu, peralatannya bisa dijual dengan nilai sisa berapa tadi? 40.000. 40.000. Sehingga investasi Anda nanti, investasi Anda itu totalnya menjadi berapa ini, Mbak? 260. Karena ada nilai sisanya. Tapi kalau tidak ada nilai sisa, maka ya hanya 320. Pertanyaan saya, pendapatan dari tahun 1 sampai tahun ke-4 sudah diketahui belum? Sudah 300.000. Sudah, ketemunya 300 tadi ya. Apakah beban operasinya itu sudah diketahui? Nah, selisih antara pendapatan dengan beban operasi namanya apa, Mbak? Laba. Oke, sampai mana tadi ya? Ini ya. Nah, labanya piro, Mbak, di sini, Mbak? 300. Labanya 120. Dari mana angka 120.000? Dari 300.000 dikurangi 180.000. Iya. Oke, itu dari tahun berapa ke berapa? 1 sampai ke 4. Nah, tadi umur ekonomisnya berapa tahun, Mbak? 5 tahun, Bu. Nah, berarti pada tahun ke-5 kan ada perlakuan khusus ya? Apa ini di tahun ke-5 perlakuan khususnya? Ada beban operasional nilai sisa. Iya, berapa juta? Berapa dolar tadi ya? 180. 40.000. Ya. Sebentar, ini gambarnya gimana ya? Pendapatannya berapa, Mbak? Dapatannya 300. Ya, nilai beban operasionalnya Nilai beban operasionalnya 180. 180. Berarti pendapatan dikurangi beban menjadi sisanya berapa? 120. 120 ditambah dengan tingkat pengembalian tadi. Nilai sisanya berapa juta? 40.000. Dan modal kerjanya 40.000. ada 2 ya, ada nilai sisa dan ada pengembalian modal kerja. 120 ditambah 40 ditambah 40. Hasilnya berapa? 200.000. 200.000. Nah, angka ini berarti kan sudah Anda pegang. Pertanyaan saya, arus kas tahun 1 sampai 4 itu berapa berarti? Yang mana? Tunjukkan. Yang 300. Arus kas 120. 120. Kalau yang tahun ke-5? 200. Nah, jadi tahun 1 sampai 4 itu nilainya sama atau beda? Beda, Bu. Tuh, tahun 1 sampai 4 kok. Sama. Sama, 120-an. Jadi tahun pertama 120, tahun kedua 120 sampai tahun keempat. Baru tahun kelimanya arus kasnya 200.000. Ini langkah pertama ya. Sudah ketemu arus kasnya ya. Nah, langkah kedua tadi apa? Coba bacain, Mbak. Langkah kedua, menghitung NPV menggunakan arus kas yang diperoleh dari langkah pertama. Oke, berarti masuk ke tabel ini ya. Rumus ini bisa pakai ini faktor diskonto, ini ada tabelnya. Saya punya tabel, ini kan bisa pakai rumus 1/1 plus I pangkat N. Nah, ini gampang. Tinggal dikalikan dengan faktor diskontonya. Tahun ke-0, ini faktor diskontonya 1. Tahun ke-1, 0,893. Mbak Fitri bisa menghitung. Kenapa bisa ketemu 0,893? Tadi rumusnya apa, Bu? 1/1 plus N pangkat R. 1/1 plus berapa suku bunganya, Mbak? Suku bunganya 12%. Ya, berarti 0,12 0,12 pangkat
N, Pangkat 5. pangkat R sampai pangkat N. Berarti tahun pertama itu R-nya berapa? 1 kan? Ya. Ya, berarti 1/1 plus 0,12. Temunya berapa? Tambah 1. Pangkat 5 berarti, Bu. Oh, pangkat 5. Enggak toh, Mbak. Ngitungnya 1/1, Mbak. Tahun pertama sendiri. Berarti kan ngitungnya 1/1 plus N pangkat pangkat R, kan gitu rumusnya. Berarti 1 per dalam kurung 1 plus 0,12 pangkatnya ya pangkat 1 karena 1 tahun. Ini kan kalau Excel kan komanya banyak. Nah, kalau itu di tabel bisa dikecilkan. Nah, 0, berapa, Mbak? 0,893. Kita cek tadi. Sama enggak? Sama, Bu. Terus sekarang kita cek lagi. Kita pakai rumus yang tahun kedua. Berarti ngitungnya piye, Mbak? 1 per 1 ditambah N. N-nya berapa? Nya 0,12. Pangkatnya berapa? 2. Pangkat 2. Ini juga bisa tak mundurin lagi 0, berapa ini, Mbak? 0,797. 0,797 kita cek. Sama enggak? Sama, Bu. Sama. Ini itu sudah ada tabelnya sebenarnya. Kalau misalnya pangkatnya 25, Bu, ya bisa aja kan tinggal Anda kalikan pakai kalkulator gitu. Anda bisa download, Anda bisa googling namanya tabel saya kok lupa, coba. PVIT, Present Value Interest Factor. Atau mungkin bisa saya perlihatkan itu saya punya tabel. Nah, di mata kuliah saya itu ada di NPV. Kalau yang di NPV itu saya kasih tabelnya. Nah, ini namanya tabel FVIF ya. Ini enggak perlu rumus. Tabelnya yang PVIF ya. Kelihatan enggak, Mbak? Kecil? Lihat. Gimana? Saya tak gedein lagi. Kita cek ya. Ini kan sudah jadi nih tabelnya. Berapa persen tadi, Mbak? 12. 12 kan ini ya. Tahun ke nolnya berapa di sini? 1. 1. Tahun ke satunya kan berarti tinggal ditarik kan? Berapa ini? 0,893. Tahun keduanya 0,797. sama enggak? Sama, Bu. Baik tabel maupun pakai rumus harus sama. Nanti ketika ujian ya terserah, boleh pakai tabel, boleh pakai rumus gitu. Oke, kembali lagi ya ke ini. Dan seterusnya, perhatikan arus kasnya di tahun ke-0 ini kenapa dikurung, Mbak? Kalau teman-temannya kan nggak dikurung nih. Pengurang. Sebagai pengurang karena dia mengeluarkan atau menerima ini kasnya. Keluarkan. Jadi kan Anda bikin pabrik, otomatis kan keluar dana. Sehingga $360 ini dikurung. Tahun 1 sampai tahun ke-5, kenapa ini positif? Karena ini kas yang masuk, kas yang diterima. Perhatikan tahun 1 sampai tahun 4 jumlahnya sama enggak arus kasnya? Sama. Tahun ke-5-nya beda enggak? Beda. Kenapa beda tadi? Karena ada perlakuan khusus, ada beban operasional nilai sisa, dan perolahan kembali modal kerja. Oke. Kalau sudah ini kan Anda hitung sendiri ya. Hasil akhir NPV-nya piro, Mbak?
117.960. Iya. Nah, ini kan bisa pakai perkalian, juga bisa pakai ini faktor diskonto yang mudah. Artinya apa? Karena tahun ke-1 dengan tahun ke-4 itu jumlahnya sama, maka di sini faktor diskontonya bisa dikumpulin jadi 1. Langsung pangkat 4. Jadi 1/1 plus 0,2 pangkat 4. Bukan pangkat 5. Pangkat 4. Karena yang sama hanya 4 tahun. Nanti yang tahun kelimanya baru dipangkatkan 5. Gitu. Paling mudah itu yang ini aja deh, step by step aja. Hasilnya yang mendekati sama, karena pembulatan ya. 117, 960, dan 117 sama-sama ya. Kata kuncinya, jika NPV-nya hasilnya positif, itu layak untuk dijalankan. Ini kan positif 117 ya. Jadi keputusannya layak. Tapi ketika NPV itu hasilnya negatif, ini kan negatif 360.000 ditambah 107 ditambah hasilnya positif. Bisa juga negatif 360 ketika dijumlah dengan tahun 1 dengan tahun kelima hasilnya bisa juga negatif kan? Nah, kalau hasilnya negatif maka itu tidak layak untuk dijalankan. Jangan diambil investasi tersebut. Nah, kalau ARR tadi kan beda. Kalau ARR ketika tingkat pengembaliannya lebih tinggi, maka diambil. Kalau misalnya ARR-nya 60%, itu luar biasa. Artinya malah di atas dari 50%. Kan hampir separuh lebihnya. Nah, itu bagus. Nah, kalau NPV tidak pakai prosentase, tapi kalau NPV itu pakai hasil akhirnya positif atau negatif. Jika positif layak dijalankan, jika negatif tidak layak untuk dijalankan. Paham ya Mbak Fitri? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Bisa tulis di chat nama sama NIM-nya ya. Itu. Oke, untuk yang IRR ini pakai trial and error ya. Sebenarnya ini kalau Anda pelajari sendiri bisa lah gitu. Bisa dipelajari sendiri ya IRR. Saya mau lanjut aja untuk materi yang selanjutnya. Oh iya, nanti ada tugas ya. Tugasnya yang ini. Nanogian. Nanti saya buatkan linknya di pertemuan. Hari ini pertemuan berapa ya Mbak Fitri? Saya kok nggak ngecek. 14 atau berapa? 13 ya? 11, Bu. 13? Ya. Ya, nanti saya bukakan di Sunan itu yang pertemuan ke-13. Nanti 1 minggu kemudian ya, jatuh temponya. Oh, enggak di sini. Baik. Nanti saya bukakan tugasnya di adminnya D. Saya masukkan di sini nanti. Selesai kuliah akan saya masukkan di sini. Oke, lanjut ke materi tentang penilaian kinerja dan harga transfer. Nah, ini sudah ada tabelnya ternyata. Bisa Anda pakai tabel yang di bawah ini ya. Ini sudah ada tabelnya. Oke, penilaian kinerja. Apa sih kinerja? Kinerja itu hasil dari pekerjaan perusahaan selama 1 tahun. Nah, hasilnya berupa apa? Hasilnya itu ya macam-macam. Dan hasil itu wajib untuk dipertanggungjawabkan. Apa saja yang perlu dipertanggungjawabkan? Yang pertama adalah biaya. Anda mau usaha bikin donat gitu ya, pasti Anda harus menghitung berapa biayanya. Nggak mungkin Anda mau jualan donat asal bikin langsung dijual. Pasti biayanya Anda hitung, bahan bakunya, tenaga kerjanya.
Nah, kalau ini perusahaan besar kayak semacam Indofood gitu ya, usahanya banyak, misalnya untuk yang divisi Indomie gitu. Ketika mau buat Indomie itu kan satu bungkusnya Indomie, Anda harus tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat satu bungkus Indomie. Itu tanggung jawab dari pusat biaya. Bisa masuknya ke departemen produksi karena yang memproduksi itu bagian departemen produksi gitu. Ada juga pusat pendapatan. Nah, ini divisi penjualan. Sejauh mana divisi penjualan itu mampu menjual Indomie. Kalau si bagian penjualan itu tidak mampu menjual produknya, maka pertanggungjawaban pusat pendapatan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semakin banyak penjualan, semakin banyak produk Indomie yang terjual, maka keberhasilan pusat pendapatan akan semakin tinggi. Pusat laba, nah ini biasanya pusat laba itu sangat apa ya, sangat tinggi tanggung jawabnya karena dia harus bisa memanage pendapatannya atau penjualannya dengan biayanya. Baru tahu laba kan. Nah, ini paling berat. Anda kalau lihat perusahaan yang go public itu biasanya kan Anda lihat labanya, laba bersihnya itu bahkan bisa sampai negatif atau rugi. Nah, ini pusat labanya tidak bekerja bukan dengan baik ya. Artinya tanggung jawabnya itu di situ. Pusat investasi. Nah, ini yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang sebelumnya. Ada IRR, ada ARR, ada payback period, ada NPV. Itu tugas dari pusat investasi. Kalau di perusahaan yang gede, pusat investasi itu ada sendiri. Tugasnya apa? Menganalisis investasi yang akan dijalankan. Misalnya Indomie itu kan sudah punya pabrik mie, punya kecap. Kira-kira itu Indomie kepengen bikin usaha keju misalnya. Pusat investasi ini bekerja keras. Layak nggak ya PT Indofood ini membuat usaha baru berupa keju? Cara ngitungnya gimana? Kayak yang sudah kita jelaskan tadi. Ada NPV, IRR. Nah, ini tugas dari pusat investasi. Nah, cara ngukurnya ini bisa pakai ROI, bisa pakai RI. Bisa pakai return on investment, bisa pakai residual income. Nah, yang sering dipakai itu yang ROI. Ini paling gampang. Karena dengan melihat dari laporan laba rugi atau income statement perusahaan, Anda bisa menghitung ROI-nya. Laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Nah, aset operasi rata-rata bisa dihitung dari nilai buku neto awal ditambah nilai buku neto akhir dibagi 2. Ini juga sudah saya contohkan bagaimana cara mengukur ROI-nya. Jadi, masing-masing investasi itu punya ROI berbeda. Ini ada Enakrek sama Delicious ya. ROI-nya, coba ganti yang lainnya ya. Mbak Nisa Ramadhani, ya. ROI Enakrek berapa, Mbak? 20%. Kalau pakai yang rasio? 0,2. 0,2. Nah, 0,2 itu bisa saya buat 0,2 per 1. Tadi rumusnya apa, Mbak? ROI, Mbak? Laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Ya, coba ini saya pindah ke sini ya. Oh, kok jadinya gini? Saya tulis manual aja. ROI sama dengan laba bersih dibagi aset rata-rata ya. Kalau 0,2 itu kan bisa saya tulis 0,2 banding 1. Bisa nggak seperti ini? Bisa nggak, Mbak? Ini saya rubah seperti ini, Mbak. Ini pakai Bisa. saya. Artinya apa ini, Mbak? Laba bersihnya berapa ini? 0,2. Aset rata-ratanya? 1. Ya.
Ceritanya bagaimana? Laba duluan atau aset duluan, Mbak? Aset duluan. Kenapa kok aset duluan? Tadi misalnya Karena aset dibutuhkan untuk menghasilkan laba bersih. iya, betul. Kan nggak mungkin tiba-tiba ketemu laba, tapi nggak punya aset. Kan lucu. Jadi, betul. Ketika kita mau bikin usaha keju, pabrik keju, kita harus tahu dulu asetku itu berapa. Ya kan? Modalku berapa? Kalau di sini saya contohkan, misalnya aset rata-ratanya itu ini anggap aja Rp1 ya. Setiap Rp1 aset yang sudah saya bangun atau Rp1 aset yang sudah saya beli untuk saya investasikan akan dapat laba berapa rupiah, Mbak? 0,2. 0,2. Ini ROI-nya siapa tadi? Inakrek ya? Iya, Kalau yang satunya ROI-nya siapa, Mbak? Delicious. Ketemunya berapa? 0,1. Itu pun juga bisa saya tulis kan, berarti 0,1 banding 1. Oke. Kalau Anda disuruh milih ROI-nya Enakrek dengan ROI-nya Delicious, Anda pilih yang mana? Enakrek. Kenapa? Karena lebih besar Apanya yang lebih besar? ROI-nya. ROI-nya atau bukan ROI-nya, laba bersihnya, ya kan? Rp2 dengan Rp1 gede mana? Rp2. Rp2 karena laba bersihnya lebih tinggi Enakrek dibanding yang Delicious. Jadi seorang akuntan manajemen itu menganalisisnya dengan cara seperti itu. Kita lihat mana yang paling tinggi hasilnya. Gitu. Sampai sini paham ya, Mbak? Paham, Bu. Mbak Nisa bisa tulis di chat nama-sama NIM-nya, yang lainnya bisa dipelajari sendiri ya. Saya lanjutkan yang harga transfer. Ini sering sekali muncul harga transfer itu ketika sebuah perusahaan itu menjual produknya kepada perusahaan anaknya, perusahaan cabangnya. Nah, perusahaan itu kan punya induk, kemudian dia punya anak-anak. Mungkin kalau dicontohkan PT Delo ya. Ini saya contohkan perusahaan yang benar-benar memang nyata ya. Masih dengan Indofood, semoga nggak bosan-bosan dengan Indofood ya, karena memang yang paling mudah saya contohkannya itu Indofood. Masih Mbak Nisa deh. Mbak Nisa, tahu nggak PT Indofood itu dodolannya apa wae, Mbak? Mie, Indomie, terus saus. saus. Apakah harus jalan-jalan dulu ke Indomaret atau ke Alfamaret biar tahu produknya Indofood apa saja? Iya kan? Jadi produknya Indofood itu banyak sekali. Ada Indomie, ada mie, ada kecap. Sudah deh, kita pakai 3 contoh saja. Ya. Mie itu isinya apa saja kalau Indomie, Mbak? Satu bungkus mie itu loh, isinya apa? Ada mie, bumbu, kecap, saus, sama Kecap dan minyak. sausnya ya. 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 Kira-kira kecap sausnya Indomie itu belinya dari mana, Mbak? Kulaannya dari mana? Produksi sendiri. Produksi sendiri? Berarti Indomie ya, divisi Indomie itu nggawe saus dhewe, nggawe kecap dhewe berarti. Iya. Atau beli. Anda belum pernah diajak jalan-jalan ya. Di Semarang tuh ada pabrik Indomie di daerah Mangkang sana. Anda akan diajak jalan-jalan,
bagaimana cara membuat Indomie mulai dari bikin mie-nya sampai ke pengemasannya. Kalau bikin mie di sana, dia itu nggak bikin saus, Mbak. Dia nggak bikin kecap, tapi dia beli. Nah, belinya dari mana, Mbak? Dari luar? Ya, dari luar PT. Oh, berarti nggak mereknya Indofood ya? Berarti orang kecapnya Indofood ya? Ya, pakai kecapnya Indofood itu sama Belinya sausnya. di mana? Beli di luar? Sama di PT Indofoodnya. Ya, jadi gini, ini pabrik Indomie di sebelah sini pabrik kecap, sebelah sini pabrik saus. Mereka kan produksi masing-masing. Ketika si Indomie itu mau bikin mie, kan di dalam bungkusnya itu ada saus dan kecap. Nggak mungkin Indomie itu produksi sendiri, Mbak. Indomie itu akan membeli saus dan kecap di perusahaannya sendiri. Itulah yang namanya harga transfer atau transfer pricing. Jadi jual beli barang antar divisi dalam satu perusahaan. Kalau misalnya Indomie itu beli saus atau kecapnya ke PT ABC ya, bisa nggak dimasukkan ke dalam harga transfer? Bisa. Loh, kan masih dalam satu perusahaan kata kuncinya harga transfer. PT ABC Jadi, dengan Indofood apakah hubungannya anak dengan induk? enggak. Ya, kalau tidak ada hubungan anak dengan induk, maka tidak bisa dikatakan harga transfer. Jadi jelas ya, jual beli barang antar divisi dalam satu perusahaan. Itu baru dikatakan harga transfer. Tapi ketika si Indomie itu kekurangan saus, kekurangan kecap, dia beli dari Sedap misalnya, dari bukan Sedap ya. Sedap itu PT apa ya, saya kok lupa. PT Wings misalnya, maka bukan disebut harga transfer hal seperti itu. Kenapa harga transfer? Kenapa si Indomie itu belinya kok dari perusahaan sendiri? Karena harganya pasti lebih murah. Karena mau pabrik EDW, perusahaannya sendiri, sehingga dia lebih senang kalau belinya di tempatnya dia sendiri. Gitu. Sampai sini paham ya? Nah, contoh lain banyak kok. Anda kalau lihat perusahaan yang go public itu kan pasti dia punya induk, punya anak. Mereka saling jual beli. Sekarang gini, Indofood itu kan ada sambal yang sudah jadi. Nah, ada kan? Nah, sambal yang sudah jadi itu pun bisa menggunakan harga transfer dengan saus. Sambal yang sudah jadi itu kan berarti dia butuh saus dari divisi yang lain. Nah, pertanyaan saya, Mbak Nisa, kalau misalnya saus, bisa nggak beli barang di Indomie? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Karena kalau Indomie itu kan memproduksi mie, bukan saus. Iya. Kalau Indomie bisa nggak harga transfernya itu ke saus? Bisa. Bisa, karena mie memang butuh saus gitu. Dan seterusnya. Banyak perusahaan yang seperti itu. Jadi yang saya contohkan tuh yang mudah aja, yang sering Anda kunjungin, yang sering Anda lihat gitu aja. Oke, ini bisa dibaca sendiri di buku, dicontohkan PT Delo sama Gogo. Ada Bright. Nah. Oke, saya kira itu dulu deh harga transfer ya. Nanti bisa sambung ke pertemuan yang ke-15 ya, materi yang selanjutnya. Yang tadi saya bilang ada biaya variabel dan pelaporan segmen. Saya lanjutkan lagi di pertemuan ke-15. Sambil mengingatkan, ini kan pertemuan ke berapa ya? Setelah Lebaran terus lupa saya.
Ini kan pertemuan 13, minggu depan pertemuan ke-14. Berarti 3 Juni nanti kita sinkronus ya. Kita Zoom, terus tanggal 10 Juninya UAS. UASnya nanti saya sampaikan di pertemuan ke-15 saja. Gitu. Hari ini jangan lupa nanti lihat di Sunan tugasnya seperti apa, ngumpulinya seperti biasa, berarti 1 minggu setelah hari ini. Berarti Kamis malam ya, bukan Jumat malam ya, Kamis malam. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Nisa tadi sudah nulis di chat nama sama NIM-nya? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan belum? Sebelum saya leave ya. Oh ya, masih masa Lebaran ya. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan di bulan yang suci ini. Semoga semuanya mendapatkan berkah. Walaupun pandemi COVID sudah mulai mereda, tapi protokol kesehatan tetap diutamakan ya. Jangan langsung hura-hura pergi kumpul-kumpul, maskernya tetap dipakai. Walaupun Pak Jokowi bilang terbuka boleh lepas, tapi tetap jaga diri. Gitu. Bagaimana yang lain? Cukup hari ini? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan ke-15 dan selamat mengerjakan tugas dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Oke, saya live ya.